Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Iya. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah dimanapun berada, baik yang menonton langsung via Zoom atau yang menonton via rekaman di YouTube, ya. Selamat datang, ya. Selamat bergabung di sesi Tunas Bantu UMKM Naik Kelas, ya. Di mana di sini kita masih memberikan free, ya. Siapa tahu nanti berbayar loh, ya. Jadi mumpung masih free, coba kita maksimalkan semuanya gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa mengakses ini di YouTube ketika ingin mendengarkan ulang ya materinya, karena materi ini dahsyat banget Bapak Ibu semuanya. Ya seperti kata Coach Ari tadi, ada blueprint bisnis berkah. Jadi biasanya kan orang membangun bisnis itu ya udah bisnis aja, nggak disangkut pautkan dengan agama, tidak disangkut pautkan dengan akhirat. Padahal kita semuanya tahu Bapak Ibu semuanya bahwa dunia dan akhirat itu menyatu gitu ya. Bagi kita orang Islam, bagi kita seorang yang kaum muslimin, tujuan hidup kita adalah akhirat ya. Jadi sangat disayangkan jika kita membangun bisnis tapi ujungnya malah membuat kita repot sendiri di akhirat. Malah makin membuat kita hisabnya makin panjang, makin rumit. Kenapa? Karena kita banyak membuat kezaliman, ya. Karena kita banyak membuat kerusakan, karena kita banyak membuat hal-hal yang tidak adil yang sehingga membuat kita hisabnya semakin berat dan malah membuat kita masuk ke neraka. Nauzubillah min zalik ya. Maka malam hari ini saya ingin membantu Bapak Ibu semuanya bagaimana kita bisa membangun bisnis yang berkah. Nah, jadi saat bisnis menjadi jalan menuju surga. Masya Allah ya. Nah ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya, di webinar yang sebelumnya Bapak Ibu semuanya. Di mana webinar yang sebelumnya itu kita juga membahas masalah bisnis berkah tapi dari sudut pandang CEO. Qadarullah kemarin itu di minggu sebelumnya itu kita internetnya sempat terputus. Saya dapat kabar dari istri saya ternyata ada insiden lah begitu yang membuat internetnya terputus sehingga tidak bisa rekamannya full ya, sehingga kita tidak bisa posting di YouTube. Mudah-mudahan kita doakan, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tunas malam hari ini lancar ya, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang utuh, bisa diterapkan dan menjadi amal jariah buat kami dan buat kita semuanya, sehingga apa yang kita berikan, apa yang kita tanam, kita bisa panen nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. My Coach, the great online business coach. Nah, poin-poin pembahasan malam hari ini adalah ini menarik sekali Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah falsafah bisnis berkah. Tentu kita tidak bisa mengurai semua materi falsafah bisnis berkah ini pada malam hari ini karena keterbatasannya materi kita hanya 1 jam, ditambah lagi nanti tanya jawab 30 menit. Ya, sehingga tentunya kalau mau kita bongkar falsafah bisnis berkah ini satu poin bisa 1 jam sendiri, ya. Nah, sementara ada poin lagi yang harus kita bahas adalah bagaimana menata pondasi spiritual bisnis. Karena banyak sekali kita temukan di lapangan, ya, bisnis jalan tapi karyawan, ya, malah menyelisihi ajaran Islam, ya. Pas lagi azan nggak sholat, malah ngerokokan. Ownernya merasa, aduh, coach, saya nggak bisa maksa, coach. Saya udah bilang, saya udah ajak sholat, tapi gimana, coach, gitu ya? Itu di luar kendali saya. Padahal nih, kita bisa membangun budaya spiritual. Padahal nih, sebenarnya kalau kita mau renungkan, dia dengan Allah, dengan Tuhannya aja dia nggak nurut. Apalagi dengan kita, bosnya. Siapalah kita? Kita cuma manusia yang bisa dikhianati, ya. Tapi kalau dia taat sama penciptanya, insya Allah dia akan taat sama bosnya. Makanya banyak sekali kehilangan-kehilangan, fraud, dan segala macam permasalahan di bisnis. Kenapa? Karena satu hal, pondasi bisnis itu tidak kuat. Cuman dibangun di atas dunia. Dia bangun di atas untung dan rugi. Tidak membangun bisnis secara jangka panjang. Nah, malam hari ini kita akan kupas bagaimana membangun tim dengan value. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, bagaimana membuat budaya tim itu menjadi budaya Islami. Ya, pas jam sholat kita tutup, ya semuanya yang laki-laki berjamaah gitu ya, yang perempuan juga ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengajarkan teman-teman kita, karyawan-karyawan kita untuk hijrah, untuk mereka mengenal sunnah, untuk mereka mengenal Al-Quran, untuk mereka mengenal Rabb-nya, ya. Melalui apa? Bisa melalui program-program sebelum membuka
bisnis, ya kita ngaji dulu masing-masing. Terus nanti setiap bulan ya ada pengajian rutin, atau setiap minggu, setiap pekan ada kajian rutin yang kita datangkan ustadz yang memang ustadz yang lurus, ya bukan ustadz yang main-main gitu ya, tapi ustadz yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di atas manhaj yang benar, sehingga apa? Sehingga semakin kokohlah keyakinan kita dan tim kita terhadap rezeki, bahwa rezeki itu mutlak dari Allah, bukan dari manusia. Ya, karena ketika kita berharap sama konsumen, kita berharap sama manusia, kita akan patah arang, kita akan mudah kecewa. Nah, bagaimana kita membangun tim yang kokoh? Nah, sehingga apa? Sehingga bisnis kita akan bukan cuma autopilot, tapi berkah, gitu. Ya, kita akan membahas di sini strategi bisnis yang halal, adaptif dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, banyak sekali di sini yang kita lihat mungkin orangnya sudah soleh, tapi timnya nggak soleh. Atau tim sudah soleh, owner sudah soleh, tapi bisnisnya tidak adaptif. Bisnisnya tidak kekinian. Bisnisnya tergerus oleh zaman. Banyak enggak? Banyak Bapak Ibu. Banyak sekali. Maka dari itu kita nggak cuma punya, tidak sekedar berbekal niat baik atau punya niat yang lurus, tapi juga harus punya ilmu bagaimana bisnis itu berkelanjutan, bagaimana bisnis itu bisa booming, ya, bertanggung jawab. Artinya apa? Memberikan dampak value yang besar kepada lingkungan, ya, bukan justru merusak lingkungan. Kalau kita lihat fenomena kapitalis, ya, bagaimana mereka hanya fokus uang, cuan, untung, ya. Mau alam itu rusak, mereka nggak peduli. Mau masyarakat tertindas, mereka nggak peduli. Ya, ini adalah mindset kapitalis, ya. Yang ini jauh dari mindset syariat. Ketika kita menjalankan bisnis sesuai dengan syariat, Masya Allah, indahnya luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ya, kita bahkan bisa bergandengan tangan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dunia ini cuma apalah ya, cuma sebentar, kita hanya persinggahan. Tapi bagaimana persinggahan ini menjadi ladang kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Di dunia kita, Masya Allah ya, berkelimpahan, ya, di dunia kita menikmati, ya, sedikit secercah nikmat yang Allah berikan yang hanya kecil. Tapi nikmat apa? Nikmat memiliki karyawan yang soleh, nikmat memiliki bisnis yang menguntungkan, nikmat memiliki bisnis yang berkelanjutan, nikmat didoakan oleh konsumen, nikmat mendapatkan value dari bisnis kita, ya. Sehingga apa? Semakin banyak konsumen yang merasakan manfaatnya, semakin banyak yang mendoakan kita, dan hasilnya apa? Masya Allah ya, kita penuh dengan keberkahan, ya. Orang banyak mendoakan kita. Bayangkan dengan orang mengutuk kita hanya gara-gara apa? Oversales, janji manis. Nah, janji manis yang berlebihan, ya. Sehingga apa? Orang malas. Ya mungkin sekali dua kali bisa ketipu, ya. Tapi untuk berikutnya orang nggak mau lagi. Kenapa? Karena tadi janjinya terlalu muluk-muluk ketika kita jualan, menggunakan teknik-teknik yang dilarang syariat, ya. Apalagi nih sampai permodalannya melanggar syariat, ya. Kita kena riba, ya, yang mana dosanya itu luar biasa besar, ya. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana menyusun blueprint bisnis, ya, sehingga nilai-nilai bisnis kita, ya seperti yang saya katakan tadi, ini penuh dengan keberkahan Bapak Ibu semuanya. Nah, kita lanjut yuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, baik yang nonton online atau yang langsung via Zoom, ya, semua itu berawal dari niat. Innama a'maluna binniyat, ya. Nabi SAW mengatakan, ya, di kitab hadis Arba'in, itu kitab hadis sahih, ya. Di hadis yang pertama itu membahas tentang niat. Bagaimana niat yang lurus, niat yang bagus, niat yang hebat, walaupun eksekusinya kurang maksimal, walaupun bisnisnya tidak berjalan seperti yang kita harapkan, tapi kita udah dapat pahala duluan. Ya, Bapak Ibu semuanya sadar nggak? Ternyata niat itu nggak cuma satu. Kita bisa pasang niat itu sampai dengan 50, sampai dengan ratusan. Saya kasih contoh. Saya dapat pengajian ini ya dari salah satu ustadz kita, bagaimana kemudian ketika kita berjalan menuju masjid, dari rumah kita berjalan menuju masjid, kita bisa pasang 10 niat. Apa? Satu,
Ya Allah, ketika saya mau menuju masjid, panggilan sholat Isya, ketika ada saudara saya akan sapa dan saya akan ucapkan salam. Kedua, ketika saya menuju masjid, ya saya akan baca doa, saya akan minta perlindungan kepada Engkau ya Allah. Tiga, ketika perjalanan menuju masjid, jika ada batu, ada duri, saya akan singkirkan. Empat, saya akan masuk masjid dengan membaca doa. Lima, ketika saya masuk masjid, saya akan sholat rawatib dulu, ya sholat 2 rakaat sebelum Isya, dan masih banyak niat-niat yang lainnya. Qadarullah, ternyata hujan. Nih, ya, ternyata di rumah apa? Hujan. Pertanyaan saya, apakah kita dapat, ketika hujan kan kita sholatnya di rumah, betul kan ya? Ketika hujan ada rukhsah, boleh kita sholat di rumah. Pertanyaan saya, ketika tadi sudah dipasang niat yang banyak tadi, niat yang luar biasa, ada 5, ada 10 niat tadi, dapat pahala nggak? Padahal sholatnya di rumah loh. Dapat pahala nggak? Dapat pahala Bapak Ibu semuanya. Ya, disinilah luar biasanya. Allah saking sayangnya sama kita. Niat aja udah dikasih pahala. Lah, kalau gitu, kalau niat dikasih pahala, ngapain niatnya cuma 1? Ngapain niatnya cuma 2? Wah, ya Allah, saya niatkan ini cari rezeki yang halal untuk kasih makan anak dan keluarga. Itu niatnya cuma 1. Gimana kalau niatnya 10? Gimana kalau niatnya 50? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demi Allah, saya menyusun sampai 50 niat ketika saya ingin menjadi the great international Muslim business coach. Ya, saya ingin menjadi international Muslim business coach, saya pasang 50 niat. Ya, saya pasang 50 niat. Ya, nanti kapan-kapan kita lihat contekannya ya. Saya punya 50 niat di mana saya menyusun yang pertama, ini menjadi amal jariah saya, ya, menjadi ladang berbagi saya, menjadi ladang pengampunan dosa, menjadi investasi akhirat, menjadi untuk memberi nafkah untuk keluarga saya, kemudian menjadi ladang berbagi, kemudian banyak banget ya, ladang investasi, kemudian uang yang saya dapatkan ini saya sedekahkan lagi, banyak banget, sampai 50 niat saya pasang ya ketika saya mau menjadi coach. Sama dengan Bapak Ibu semuanya. Coba mulai dari niat, pasang sebanyak-banyaknya niat. Ternyata besok meninggal, ya. Bisnisnya nggak sempat dieksekusi. Udah dapat hadiah belum? Udah dapat pahala belum dari Allah? Dapat. Ya. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, bisnis bukan cuma sekedar mencari untung, tapi mengabdi kepada Allah melalui manfaat. Ya. Niatkan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan menjadi jalan kebaikan. Ya. Ini kebetulan salah satu klien kita, Pak Nelwan, ya, mau membuat bisnis bengkel ya, Pak Nelwan ya. Nah, kita niatkan. Ya Allah, saya niatkan membuat bengkel ini untuk mobil orang tuh pada sehat, ya, pada bagus semuanya. Kenapa? Karena kalau mobilnya bagus, mobilnya sehat, dia bisa beribadah, dia bisa membawa anak istrinya untuk mungkin silaturahmi, ya, untuk menjadi jalan kebaikan. Kalau mobil orang sehat, mobilnya bagus, ya, menjadi ladang dia mencari rezeki sehingga dia mendapatkan nafkah yang halal. Kita pasang banyak niat, ya. Jangan mau 1 niat doang. Kita mau setiap rupiah itu menjadi jalan kebaikan, ya. Bagaimana setiap produk itu memberikan kemaslahatan bagi banyak orang, ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Ya. Betapa ruginya kalau kita membuat produk tapi hanya untuk kita. Ya, bagaimana hanya sekedar untuk viral, hanya sekedar untuk dapat dunia. Aduh, rugi banget Bapak Ibu semuanya. Ya, bagaimana setiap kita, Bapak Ibu mungkin produksi mie, ya, atau produksi makanan, atau bisnisnya fashion. Bagaimana bisnis kita tadi bisa menjadi ladang kita mendapatkan pahala. Kita nggak tahu, mungkin Allah mencoba kita di dunia ini dengan apa? Dengan kebangkrutan. Mungkin Allah mencoba kita di dunia ini dengan perjuangan bisnis yang berat. Ada saudara kita dilapangkan rezekinya, tapi ada di sisi lain kita, ya, rezekinya dibatasi. Jangan sampai kita berpikir, enak ya jadi si A, bisnisnya miliaran, enak ya si B, ya, bisnisnya miliaran, kok saya kayak begini. Bapak Ibu semuanya, kembalikan ke tujuan awal kita. Untuk apa sih kita bangun bisnis?
Ya, untuk apa? Ya, kalau hanya untuk dunia, kalau hanya untuk mengukur seperti itu, ingat, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, maka akan seperti itu yang terjadi. Ya, apalagi nih sampai membanding-bandingkan. Ya, kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita membandingkan bisnis kita dengan orang lain. Apalagi sampai membandingkan dengan orang kafir. Ya Allah, orang kafir loh, nggak sholat, nggak nyembah Allah, dia dikasih rezeki yang banyak. Allah bahkan mengatakan dalam Al-Quran, Allah menjadikan itu azab. Allah mengazab mereka dengan hartanya. Ya, kok kita malah merasa cemburu dengan mereka? Harusnya kita malah kasihan. Ya, Bapak Ibu mungkin belum lihat Allah mengazab seorang orang kafir dengan hartanya. Ya, izinkan saya cerita salah satu kisah nyata. Di Pekanbaru saya punya teman ya, seorang mu'alaf namanya X lah. Kita sebutlah namanya Kojohan gitu ya. Ini bukan nama asli gitu ya, nama samaran gitu ya. Kojohan ini mu'alaf ya. Beliau cerita, "Coach, saya sebelum masuk Islam itu saya hampa. Duit banyak, Coach, aset banyak, tapi saya nggak tahu ini mau dibawa kemana. Setiap malam saya takut kalau yang sebelah sana kebakaran. Kalau yang sebelah sini saya kecopetan atau dimaling sama karyawan saya. Takut kalau bla 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 bla." Ya, belum lagi beliau takut kalau mati. Ya, beliau nggak tahu kalau mati mau kemana. Ya, nah Bapak Ibu semuanya, beliau setiap malam nggak bisa tidur kecuali minum obat tidur. Setiap malam. Ya, kecuali dia mabuk-mabukan sampai teler, baru dia tidur. Kita nggak ngelihat episode itu. Kita hanya melihat dia naik Alphard, propertinya banyak, bisnisnya miliaran. Ya, kita nggak tahu bahwa Allah sedang menyiksa dia. Ya, melalui apa? Ketidaknyamanan hati. Allah menyiksa dia melalui gonjang-ganjingnya hatinya tadi, labilnya hatinya tadi, ketakutannya akan kehilangan harta. Ya, maka Bapak Ibu semuanya, ya, di sini penting untuk niat kita ya membangun bisnis ini sebagai sarana ibadah. Ya, bukan hanya kompetisi. Ya, kalau cuma kompetisi hebat-hebatan untuk apa Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu masih ingat nggak siapa yang juara di SMA dulu? Siapa yang juara di SMP dulu? Siapa yang IPK-nya bagus ketika kuliah dulu? Artinya apa sih? Nggak ada artinya kan ya? Sampai saya kemarin reunian ketika di Jakarta, biasa aja tuh. Ketika saya ketemu dengan dulu teman saya ini juara umum ketika di SMP. Ya biasa aja sih, nggak ada pentingnya juga gitu kan ya. Ketika udah dewasa, ya biasa aja gitu. Oh, saya ketemu lagi dengan teman saya udah sukses, ya biasa juga sih. Ya, padahal dulu dia ketika di SMP nggak hebat-hebat banget, nggak juara, tapi ya biasa aja gitu. Hidup ini bukan kompetisi, hidup ini tentang bagaimana kita disiplin meluruskan niat. Nah, kabar buruknya Bapak Ibu semuanya, niat itu, hati itu berbolak-balik. Nih, dia. Ya, Bapak Ibu, saya membaca salah satu di buku di sini, di pustaka saya lupa qadarullah siapa imamnya itu. Bahkan beliau itu meluruskan hati hanya untuk sholat. Ya, untuk sholat nih Bapak Ibu, dia meluruskan lebih kurang 10 kali. Dia meluruskan niatnya itu untuk bisa lurus sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terasa nggak sih ketika kita sholat itu hati kita kemana-mana? Ya, mungkin ria karena apa? Mertuanya imam misalnya gitu ya, atau dianya imam gitu ya, atau mungkin sholat karena keterpaksaan, atau sholat karena ya supaya dilihat anak, supaya jadi contoh bapaknya gitu ya, malu gitu kalau nggak sholat gitu kan ya, atau apa gitu ya. Nah, seringkali kita itu sholat, apalagi kita berbisnis, ya. Kita ngelihat konsumen, oh ini kayaknya nih bisa cuan nih dari konsumen ini. Wah, coba harganya kita naikin. Wah, gitu kan ya. Kita udah niat karena dunia. Tapi coba kita luruskan niat kita, karena hati ini berbolak-balik. Kita luruskan, ya Allah, saya nggak mau ngambil sesuatu dari saudara saya. Saya mau bantu dia. Saya mau menyelesaikan masalahnya dia. Ya, rezeki dari Engkau ya Allah. Udah, kita luruskan, ternyata closing, ternyata deal,
ternyata lakunya banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, rezeki kita dapat, pahala kita dapat. Ya, nah, Bapak Ibu semuanya, jadikan target bukan cuma omset, tapi kebermanfaatan. Ya, kalau kita cuma target omset sekian M, omset bulan depan sekian M, target 2026 sekian, target 2030 sekian, apa gunanya Bapak Ibu? Belum tentu juga kita ada sampai 2030. Ya, belum tentu juga kita sehat sampai 2030. Saya punya teman Bapak Ibu, ya kemarin saya cerita mungkin ya di sesi tunas ini juga, dia pemilik salah satu hotel besar di Pekanbaru. Ya, tapi sayangnya apa? Beliau stroke 12 tahun. Bayangkan, apa nikmatnya stroke 12 tahun Bapak Ibu semuanya. Ya, nggak ada nikmatnya. Walaupun punya hotel mewah, walaupun hidup bergelimang harta, stroke. Di kamar, di kasur, buang air di kasur. Nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong aja susah. Ya. Jadi coba, kita semuanya luruskan niat kita. Ya, boleh target omset bulan depan sekian M. Target 2030 sekian puluh M. Tapi kita juga niatkan kebermanfaatannya. Berapa karyawan yang bisa kita pekerjakan? Kalau hari ini Bapak Ibu punya 10 karyawan, ya, bulan depan atau tahun depan, ya, atau 2 tahun lagi, bisnisnya jadi berkembang dari 10 karyawan jadi 50 karyawan. 50 karyawan itu Bapak Ibu bukan 50 orang. Ya, 50 orang yang bergaji bersama Bapak Ibu, yang makan, yang hidup dari gaji itu kalikan 3 paling minimal. Ya, dia punya istri, dia punya anak, dia punya keluarga, ya mungkin mertuanya hidup sama beliau. Ya. Bayangkan 50 dikali 5. Masya Allah. Ya. 250 orang yang dapatkan manfaatnya. Belum lagi konsumen kita. Ketika bisnis kita miliaran, berapa konsumen yang mendapatkan manfaat dari bisnis kita? Ketika saya mengajar seperti ini, berbagi kepada Bapak Ibu semuanya, berapa juta orang yang menonton. Ya, paling-paling saya dapatkan dari YouTube, ya nggak seberapa lah. Paling-paling yang dapat saya dari coaching, ini juga nggak seberapa dibandingkan dengan ketika Allah memberikan lebih dari yang saya bayangkan. Ya, nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, ya, yuk kita lihat di mana sih posisi kita. Ya, dalam berbisnis Bapak Ibu semuanya ada 5 fase bisnis. Bapak Ibu semuanya, ya, beda antara bisnis dengan dagang. Kalau dagang, ya hari ini kita dapat uang, besok kita belikan barang dagang, jualan, udah itu aja, gitu ya. Bukan berbisnis, bedanya bisnis dengan dagang, ketika bisnis, kita bekerja, kita membangun yang namanya aset. Dari aset inilah yang menghasilkan income. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan passive income, artinya apa? Asetnya yang bekerja untuk dia, meskipun dia nggak bisa kerja lagi. Maksudnya kerja gimana? Ya saat ini mungkin Anda terlibat sebagai direkturnya. Ya, Anda yang punya bisnis, Anda yang jadi direkturnya, Anda yang bekerja tiap hari gitu ya. Tiap hari ke toko, ya kemudian ngecek karyawan, mimpin karyawan, meeting dan segala macamnya, gitu ya, buat target dan segala macamnya, ya monitoring sales, monitoring kinerja tim, ya. Tapi ketika Anda membangun aset, ya, dan income datang, nah ini dia, ya ini disebut dengan passive income. Nah, banyak sekali kaum muslimin yang tidak menyadari bahwa passive income, ya, itu ada 2. Ada passive income yang mendatangkan dosa jariah, ada passive income yang mendatangkan amal jariah. Ya, passive income yang mendatangkan dosa jariah ketika model bisnisnya itu haram. Nanti kita akan bahas di belakang. Ya, model bisnisnya syubhat alias meragukan. Nah, pada malam hari ini di 5 fase tangga bisnis ini kita akan melihat bagaimana aset, ya, itu bisa membantu kita mewujudkan bisnis yang naik level, yang naik kelas. Karena saya yakin malam hari ini Bapak Ibu yang nonton ingin bisnisnya naik kelas, bukan cuma sekedar halal, tapi juga naik kelas. Nah, kelas yang pertama, fase yang pertama adalah fase omset, di mana kita
di sini adalah fokusnya omset dulu. Nah, ya, di sini fase awal banget. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang membangun bisnis gitu ya, atau baru merintis bisnis, mungkin di posisi fase omset ini, di mana kita belum tentu dapat untung, di mana kita masih investasi di aset ini, ya. Banyak investasi di gedung, investasi di barang dagang, investasi di kendaraan, investasi di tim, investasi brand, investasi semuanya. Ya, tapi Bapak Ibu semuanya yang jarang orang ketahui, investasi adalah di database. Ya. Kalau bagi Bapak Ibu yang sudah punya bisnis bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, tapi nggak punya database konsumen, segera tobat. Ya, karena apa? Karena database konsumen inilah yang membuat bisnis kita bukan cuma survive, tapi naik level. Maksudnya gimana, Coach? Sekarang kita hitung, Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu jualan, ya, nyimpan nggak data mereka? Ya, datanya maksudnya apa, Coach? Nama, nomor WA, alamat. Bukan cuma sekedar itu, sampai Instagramnya, ya, sosial media Facebooknya, TikToknya, gitu ya. Kemudian dia kesukaannya apa, habitnya apa, itu kita olah. Contoh, Bapak Ibu mungkin jualan makanan, ya. Kalau kita jualan makanan, kita terhukum oleh tempat. Kalau memang kita tempat gitu ya, kalau kita memang buka bisnisnya itu ada tempatnya, maka kita terhukum oleh jarak. Orang yang makan makanan kita itu jarang banget mereka yang dari jauh-jauh jaraknya, kecuali mereka lewat. Mungkin kerjanya di mana, rumahnya di mana, ngelewatin sambil pulang ke rumah, mereka bisa mampir. Ya, maka Bapak Ibu semuanya sangat sayang Bapak Ibu kalau nggak punya database. Kita nggak bisa membangun pelanggan, tidak bisa membangun konsumen menjadi pelanggan. Harusnya mereka yang tadinya cuma tahu, itu kemudian bisa menjadi pembeli. Setelah mereka beli, mereka bisa menjadi pelanggan. Setelah mereka pelanggan, mereka bisa mereferensikan ke teman-temannya. Nah, inilah fase awal banget. Sehingga ketika omsetnya sudah mulai puluhan juta, ratusan juta, kita masuk ke fase margin. Di mana kita sudah mulai punya produk market fit. Di sini produk kita tuh makin menyempit, bukan makin melebar. Ini yang banyak kesalahan UMKM. Ya, ketika bisnisnya makin lama, dia makin melebarkan sayap, padahal bisnisnya belum settle, ya, masih naik turun kayak roller coaster. Tapi udah punya banyak produk, varian produk. Padahal punya banyak varian produk itu, gitu ya, itu menyulitkan dia. Karena satu produk itu mungkin satu Instagram atau satu brand itu satu Instagramnya, ya. Jadi kalau dia punya banyak brand, dia punya banyak varian produk, belum lagi penyimpanannya itu di situ akan terjadi numpuk stok di mana uang mati di situ. Ya, uangnya nggak berputar, ya karena stoknya menumpuk. Nah, maka kalau kita mau naik level Bapak Ibu, temukan produk market fit ini. Ya, maksudnya produk market fit gimana, Coach? Produk dengan konsumennya itu cocok. Bisa jadi ketika di fase omset ini kita jualan itu yang penting. Yang penting ada yang beli, yang penting konsumennya suka, yang penting udahlah ya, palu gada, apa lu mau gua ada. Tapi ketika masuk ke fase margin, kita harus berani menghilangkan produk-produk mana yang kurang laku, itu kita stop. Kita fokus kepada produk yang mendatangkan margin yang tebal. Nah, di sini mulai kita membangun yang namanya sales system. Nanti kita akan bicara bagaimana sistem yang bukan cuma sekedar naik kelas, tapi sistem yang berkah. Sistem yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kenapa kok sales system duluan yang kita bangun? Karena sales ini adalah ujung tombaknya. Ujung tombak bisnis kita survive, ya. Tanpa sales system, bisnis kita akan naik turun salesnya. Mungkin belum ada kita punya yang namanya HRD system, belum ada sistem keuangan, belum ada sistem operasional yang baku. Tapi di sini paling tidak kita harus punya sales system, ya, sehingga omsetnya stabil, ya kalau bisa dan bahkan wajib ya minimal operasional itu produknya udah terstandarisasi lah.
gitu ya. Makanya produknya produk market fit. Nah, di sini aset kita adalah tim solid yang kompeten. Nah, ya, tim yang solid. Jadi bagaimana, bukan lagi di sini kita bicara bagaimana cara merekrut, itu udah harus khatam, ya. Kita harus bisa mempertahankan, membangun budaya positif, budaya yang punya value yang kuat di mata konsumen kita. Masya Allah, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, bicara nanti membangun budaya tim yang kuat, gitu ya. Di sini peran leader, peran kita sebagai direktur, ya. Apa budaya yang kita bangun? Apakah kita berani memaksa tim kita untuk sholat berjamaah? Ya, di sini di Pekanbaru saya terkesan sekali ya, ada salah satu supermarket yang ketika azan, ya, baik itu azan maghrib ya, ataupun asar ya, itu dia tutup, Bapak Ibu, ya. Saya nggak tahu apakah supermarket ini zuhur udah buka atau belum gitu ya. Tapi ingat saya ketika maghrib itu tutup, asar itu tutup. Nanti dia buka lagi, tutupnya cuma 10 menit doang, ya, memaksa semua karyawan itu untuk sholat. Nah, bayangkan ketika tim itu bukan cuma solid, bukan cuma kompeten, tapi soleh. Masya Allah, ini keberkahan datang untuk bisnis kita. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya fase sistemasi. Nah, ini fase ketiga. Bagi Bapak Ibu yang bisnisnya masih kecil, ya nonton aja lah dulu ya. Setidaknya kita tahu bahwa di fase sistemasi itu kita bicara bisnis yang stabil. Di mana tidak cuman sistem sales yang kita bangun, tapi juga sistem HRD, keuangan, operasional, produk, IT, semuanya itu sudah terintegrasi. Nanti kita akan bahas bagaimana di fase sistem ini, ya, kita bisa membuat bisnis kita bukan cuma autopilot, tapi juga berkah. Nah, di sini ya, yang kita mulai bicara standarisasi, standar kerja, ya. Kalau di bawah-bawah itu kerja itu sampai 10 jam, kerja itu wah sampai libur juga masuk gitu ya, itu nggak apa-apa ya, karena masih fight, masih berdarah-darah. Tapi kalau sudah mulai fase sistemasi, kita mulai bicara standar di sini ya. Nah, maka di sini adalah integrated online system yang kita bicarakan. Bahkan kita bicara bagaimana sistem itu terintegrasi secara online, kita bisa lihat, kita bisa monitoring, dan sehingga ketika bisnis kita besar, kita mulai mendelegasikan. Ya, bisnis kita bicara massal, ya, kita buka cabang, ya, kita perbesar kapasitas, kita scale up, maka kita mulai mempekerjakan leader. Ya, kenapa? Karena sistemnya sudah oke, gitu. Ya, kita sebagai leader, sebagai CEO bisa pensiun. Kita bisa delegasikan ke tim kita. Alhamdulillah, saya mendelegasikan salah satu bisnis saya gitu ya, yaitu bimbel, bimbingan belajar, ke salah satu direktur saya, sehingga alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali keberkahan di sana. Sehingga saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, karena saya bisa merasakan bagaimana indahnya bisnis ketika kita bisa delegasikan ke orang lain. Dan orang itu amanah, Masya Allah ya, nikmatnya luar biasa. Nah, sehingga kita ekspansi, ini kita membangun mesin uang, ya. Kita nggak asal ekspansi, nggak asal buka cabang lagi, nggak asal buka bisnis yang lain, ya. Mungkin bisnis kita di bidang otomotif, kita mau buka cabang ke makanan, ya, F&B. Mungkin kita bisnis F&B mau buka ke fashion, gitu ya. Tapi kita harus pastikan kita sudah punya leader-leader hebat dulu yang bisa memimpin bisnis kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, membangun sistem manajemen yang sesuai dengan syariat itu rumusnya sederhana, ya. Di mana kuncinya adalah orangnya harus soleh, orangnya harus tepat, ditambah dengan sistem, ya. Sistem itu apa, Coach? Adalah regulasi. Ini yang disebut dengan manajemen. Nah, jadi kalau pengen bisnisnya sesuai dengan syariat, orangnya harus soleh dan sistemnya juga harus sesuai dengan syariat, gitu. Orang-orang yang tadi kita percayai, orang-orang yang dia punya karakter yang baik, punya sifat yang terpuji gitu ya, bahkan dia teruji integritasnya, ini nih
Ya, kalau saya mengkategorikannya, mengakronimkan itu dengan SIP. SIP. Skill, integritas, dan productivity. Ya, produktivitas. Nanti kita akan bedah bagaimana kita bisa punya orang yang tepat, gitu ya. Bagaimana merekrutnya. Oh, itu panjang lagi pembahasannya. Bagaimana dengan sistem yang kuat? Nah, sistem itu nggak mudah dibobol. Karena setiap orang itu punya celah untuk menipu, dia punya kemungkinan untuk berkhianat, tapi dengan sistem yang kuat itu memagari kita, ya, bisnis kita bisa dipagari dengan pagar yang kuat, ya, sehingga nggak mudah bobol, gitu ya, nggak mudah dicuri, nggak mudah dirobohkan oleh orang-orang yang punya niat buruk, oleh orang-orang yang busuk. Bahkan orang-orang yang buruk, orang-orang yang busuk tadinya itu bisa berubah. Kenapa? Karena sistem kita. Bapak Ibu bayangkan, orang-orang yang tadinya nggak sholat, orang-orang yang tadinya nggak kenal agama, dia hijrah. Kenapa? Karena ngelihat sistem kita itu syariatnya berjalan. Bukan cuma katanya, tapi budayanya itu sesuai dengan syariat. Seperti yang saya katakan tadi, sholat mungkin dipaksa awalnya. Ngaji mungkin dipaksa awalnya. Pengajian dipaksa awalnya. Tapi lama-lama dia terbiasa, lama-lama dia hidayah menyapa dia jadi orang yang soleh. Masya Allah. Ya. Tadi orangnya tadi busuk, ya, orangnya bisa bertransformasi menjadi orang yang baik. Dan ketika orang tadi memang punya skill, dia berkesempatan untuk naik level. Nah, kita bedah yuk. Ya. Di mana orang-orang yang tepat tadi itu kita tempatkan di top management. Top management ini adalah posisi C-level, gitu ya. Posisi manajer, posisi direktur, ya, direktur keuangan, direktur marketing, direktur operasional dan sebagainya, gitu ya. Nah, penting nih, kalau orang di top management ini tidak kompeten, apalagi tim di bawahnya. Maka bagi Anda pemilik bisnis, kalau Anda tidak mampu memimpin tim Anda coba rekrut orang profesional mendampingi Anda. Atau di sini setidaknya paling tidak Anda merekrut seorang coach untuk mendampingi Anda. Ya, karena bisnis Anda itu tergantung dari kepemimpinan Anda. Kalau Anda aja nggak ngerti bedanya manajemen dengan kepemimpinan, ya Allah, gimana bisnis Anda bisa running well? Ya, kalau Anda aja nggak ngerti bagaimana cara menilai tim, bagaimana cara menilai performa tim, bagaimana memanage mereka supaya bisnis ini bertumbuh dan mereka punya jenjang karir sehingga mereka loyal dengan Anda aja nggak ngerti cara melakukan itu, cara membedah model bisnis, ya kacau Bapak Ibu. Ya, bisa-bisa Anda dimakan oleh tim Anda yang profesional gitu. Ya, maka ini penting bagi Anda sebagai C-level, sebagai pemilik bisnis, sebagai direktur untuk terus mengupdate ilmu. Ya. Selanjutnya, ya di middle management. Ya, middle management itu ada supervisor dan manager. Supervisor dan manager ini orang yang paling nggak enak sebenarnya posisinya. Kenapa? Karena terhimpit di tengah. Ya, di atas dituntut oleh atasan, oleh C-level, oleh Anda gitu ya. Dan di bawah itu dia dapat serangan dari bawahannya. Pak, ini gimana Pak? Ya, di atas ya nuntut omset kita kejar 3M ya. Sementara realita di lapangan ya, tim staffnya itu masih ya Masya Allah ya, susah dibilang gitu ya. Staffnya masih amatiran gitu ya, masih amatiran. Sehingga dia mau nge-push apa yang mau di-push. Akhirnya middle management ini serba bingung, harus ngapain. Padahal ya, harusnya kerjaan middle management ini orang yang sangat krusial. Di mana ketika top leader gitu ya, Anda sebagai leader ketika punya target 3 miliar, harusnya middle management Anda itu bisa membreakdown langkah kerjanya dan mereka bisa mengawasi first line management Anda atau staff Anda gitu ya. Itu bisa diawasi kinerjanya, bisa dinilai kinerjanya, bisa dioptimalkan kinerjanya. Melalui apa? KPI, penilaian evaluasi kinerja dan lain-lainnya. Gitu. Nah, maka orang ini menjadi satu hal yang krusial. Ketika Anda mendapatkan tim yang amatir, ya jangan berharap bisnis Anda besar, Bapak Ibu. Kalau berharap bisnis Anda berkah, itu tergantung
budaya, tergantung manajemennya. Tapi kalau Anda berharap bisnis Anda besar, ya harus timnya berisikan orang-orang profesional. Harus dari awal, Coach. Iya, harus dari awal. Ya, makanya bisnis yang Anda lihat mungkin di YouTube, mungkin di Instagram, kok bisa bisnisnya dalam waktu singkat itu cepat banget pertumbuhannya? Karena orang yang direkrut tadi orang-orang profesional, gitu. Meskipun belum ada manajemennya, tapi orang profesional tadi ada, orang inilah yang menciptakan sistem tadi, gitu ya. Maka dibangunlah manajemen operasionalnya, dibangunlah manajemen keuangannya, manajemen HRD-nya. Ini maaf ya, salah tulis ya. Dibangunlah sistem marketingnya, dibangun sistem kontrol dan evaluasinya. Karena yang membangun sistem itu orang, gitu. Ya, Anda nggak bisa membeli sistem, gitu. Ini yang paling konyol kadang-kadang berpikir, Coach, saya sudah punya tools, saya sudah punya software, Coach. Ya, harganya ratusan juta saya beli. Tapi kenapa nggak jalan ya, Coach ya? Ya, karena Anda belum membuat sistem manajemen tadi. Ya, Anda belum membuat sistem manajemennya, tapi Anda beli toolsnya. Itu sama aja Anda beli kapak, ya, tapi orangnya belum ada yang mau menjalankan, ya. Apa yang mau ditebang itu belum jelas, gitu. Apa yang ditebang itu pohon, apa yang ditebang itu tanggul, apa yang mau ditebang itu apa, gitu kan ya. Nah, itu dia, ya. Maka perpaduan antara orang dan sistem inilah yang menghasilkan manajemen yang kuat, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita akan bahas dalam sisa perjalanan kita di Tunas malam hari ini. Ya, Bapak Ibu semuanya, membangun bisnis itu dimulai dari business mapping dulu. Ya, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, kita harus paham namanya bisnis model canvas atau canvas bisnis atau skema bisnis yang mau kita bangun tadi, gitu ya. Value-nya apa? Ya, siapa konsumennya? Target marketnya siapa? Bagaimana target market ini bisa puas dengan layanan kita? Channel promosinya apa? Channel komunikasinya bagaimana? Ya, bagaimana cara merawat konsumen? Siapa yang akan mengerjakan ini? Bagian-bagiannya apa saja? Ya, resource yang kita punya apa? 4M. Man, money, material, dan method. Ya, siapa yang punya ini? Nah, siapa mitra kita? Sehingga kita nggak perlu harus jor-joran mengalokasikan modal. Nah, inilah ya model bisnis yang harus pertama kali kita susun sebelum kita menyusun bisnis sistem, ya, sistem bisnis tadi. Ya, sebelum kita menyusun sistem bisnis, model bisnisnya harus fix dulu. Banyak banget pengusaha ya yang model bisnisnya itu berdarah-darah, nggak pernah dia update. Ya, dia jualan mie itu berdarah-darah. Kenapa? Karena nggak punya diferensiasi. Dia jualan F&B, jualan makanan, jualan fashion, jualan herbal, jualan macam-macam. Nggak pernah dia update bisnis modelnya. Ya, ketika bisnis itu berdarah-darah, Anda mau punya manajemen sebagus apapun, ya tetap aja untungnya kecil. Kalau aja untungnya kecil, mau omsetnya gede, ya untungnya kecil, ya gimana Anda mau membesarkan bisnis Anda? Ya, marginnya harus tebel dulu. Makanya dalam fase bisnis tadi yang saya bahas, fase kedua itu adalah fase margin, di mana Anda harus punya margin yang tebal. Untuk itu Anda punya diferensiasi. Untuk itu Anda punya pembeda. Anda punya USP, Unique Selling Proposition, gitu. Ya, nah di bisnis model ini yang Anda harus matangkan. Maka penting untuk Anda mengevaluasi setiap setahun atau 2 tahun tentang bisnis model Anda. Kenapa? Karena bisnis itu update terus, gitu ya Bapak Ibu ya. Teknologi itu update terus. Dulu belum ada AI, sekarang sudah ada AI. Bagaimana tim itu bisa lebih ramping tapi produktivitasnya lebih tinggi? Bagaimana modal itu lebih sedikit tapi hasilnya bisa lebih maksimal? Bagaimana ya produktivitas tim itu bukan cuma terukur tapi juga langsung terintegrasi dengan gajinya. Jadi ketika produktivitasnya tinggi, gajinya juga naik. Ya, jadi bukan cuma dibayar bulanan. Karena kalau dibayar bulanan, dia nyaman, ya bisnis Anda gitu-gitu aja. Ya, nah ini banyak banget pengusaha yang nggak sadar dengan ini. Nah, setelah bisnis mapping, setelah bisnis kita itu
terbukti dan teruji model bisnisnya, maka kita susun visi dan misi dan value, gitu ya. Visi ini adalah jangka panjang. Kita ingin mencapai apa dalam 20 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan, minimal 5 tahun ke depan. Kalau dalam 5 tahun aja Anda nggak tahu mau ngapain, Anda nggak tahu mau mencapai apa, ya Allah Pak, ya Bapak Ibu semuanya, aduh, gimana tim Anda gitu ya. Wajar mereka masuk zona nyaman. Wajar mereka hanya berharap makan gaji buta. Karena mereka nggak tahu nih arah bisnis mau kemana. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, lanjut lagi ya. Setelah adanya visi, misi, dan value, kita mau menanamkan value apa? Mungkin kita mau berbagi kebahagiaan dengan konsumen kita. Mungkin kita mau berbagi di syariat Islam. Kita sekalian mau berdakwah. Kita mau menunjukkan indahnya sunnah, yaitu value. Ya. Nah, lalu selanjutnya kita harus susun dalam sistem bisnis kita adalah struktur organisasi dan job description. Ya. Nah, struktur organisasi ini bukan cuman sekedar gambar ya bahwa ini ada organisasinya, orangnya ini, bukan. Tapi di situ ada tanggung jawab. Di situ ada alur koordinasi, alur komunikasi, alur sistemasi, bagaimana ya bisnis ini berjalan. Siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah. Nah, di alur itulah terjadinya kita susun tadi gitu. Ya, siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi dampak. Dampak apa? Dampak positif atau dampak negatif gitu dari kegiatan bisnis kita. Nah, banyak pengusaha UMKM yang semuanya dihandle-nya gitu ya. Jadi struktur organisasi itu cuma digambar doang gitu ya. Tapi kenyataannya dia handle semuanya ya. 20 karyawan, 20-20-nya dia handle. Ya, mungkin dia punya restoran ya, mulai dari tukang masak, tukang cuci piring, bagian pramusaji, bagian segala macam itu dia handle, kasir dia handle. Akhirnya capek sendiri Bapak Ibu. Nah, nanti malam hari ini saya akan kupas bagaimana membuat struktur organisasi yang efektif gitu ya. Kemudian ya setelah kita membangun struktur organisasi yang komplit gitu ya, kita mulai membangun 4 pilar divisi utama. 4 pilar apa itu coach gitu ya? 4 pilar, yang pertama pilarnya HRD, marketing, dan operasional dan keuangan. Setelah itu kemudian kita buat matriks kompetensi. Maksudnya matriks kompetensi ini gimana coach? Ya, kompetensi dari setiap tim kita itu standarisasikan. Ya, seorang direktur itu kompetensinya apa saja. Seorang manajer kompetensinya apa saja. Seorang supervisor kompetensinya apa saja. Sehingga bisa dijadikan landasan untuk naik level. Ingat Bapak Ibu semuanya, tidak ada karyawan yang ingin statusnya di situ-situ aja. Ya, dia pasti ingin naik level. Dari staff dia pengen naik jadi supervisor. Dari supervisor dia pengen jadi manager. Atau setidaknya dia pengen naik income. Setiap tahun dia pengen bertambah income. Gitu. Karena masing-masing manusia pengen bertumbuh. Nah, ketika Anda nggak punya matriks kompetensi, ketika Anda nggak punya nilai ukurnya, apa yang Anda mau naikkan gitu ya. Pasti Anda akan mikir, aduh ini beban operasional meningkat, tahun depan meningkat lagi nih, perpanjang kontrak, atau nih orang udah ngikut saya sekian lama, masa gajinya begitu-begitu aja gitu ya. Anda pusing sendiri, karena Anda nggak punya sistem untuk mengukur kompetensi tim Anda gitu. Anda nggak punya basis atau landasan apa dasarnya karyawan Anda ini layak untuk naik jenjang karir. Ya, nah ketika sistem itu sudah Anda susun, barulah kita digitalisasi dan kita otomatisasi. Ini baru Anda gunakan tools. Ya, nah selanjutnya Bapak Ibu semuanya, baru Anda implementasikan dan Anda trainingkan semua sistem tadi ke tim Anda. Setelah ditrainingkan, ya, baru Anda berikan motivasi, Anda arahkan mereka, Anda giring bagaimana semua tim itu untuk taat dengan sistem yang sudah kita susun tadi, sudah kita tetapkan tadi. Dan kita evaluasi pelaksanaan sistem yang sudah kita susun tadi. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya, kita bisa develop dan scale up bisnis kita. Ini adalah 9 tahapan bagaimana membangun bisnis yang berkelanjutan. Ya, ini adalah framework-nya, ini adalah tahapan-tahapannya
bagaimana bisnis kita bisa maju, berkembang, dan juga berkah. Nah, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, kita lanjut bagaimana di setiap divisi ya itu punya tujuannya masing-masing. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, bagaimana masing-masing divisi itu punya tujuannya masing-masing. Punya detail, spesifik job desk atau spesifik target yang diharapkan. Ya, ada divisi marketing, ada divisi operasional, divisi HRD, dan divisi keuangan. Ya, bagaimana divisi marketing itu job desk-nya atau KPI-nya adalah sales, ya, selling. Ya, jadi bukan marketing tapi selling, berarti bagaimana mencapai omset. Bagaimana di tim itu baik itu salesnya B2B atau B2C, ya business to business atau business to customer, ya. Kemudian bagaimana kita mengambil market share. Setiap tahun kita meeting, kita evaluasi kegiatan marketing kita, gitu ya. Berapa market share yang sudah kita garap? Contoh, Bapak Ibu jualan sepatu, contoh Bapak Ibu jualan baju, jualan hijab, jualan apapun itu, ya. Berapa sih market share yang udah kita garap? Atau kita tertinggal? Atau kita bukan apa-apa, ya. Bagaimana kita memakan kue yang ada itu, yang tersedia? Bagaimana strategi memenangkan persaingan? Bagaimana kita membangun brand, ya, sehingga konsumen kita loyal? Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, di sini di divisi operasional, bagaimana kita membangun konsumen yang puas, ya. Ketika di divisi operasional kita bisa menstandarisasi kualitas produk kita, maka konsumen itu bukan cuma puas, tapi dia akan mengajak konsumen-konsumen yang lain, dia akan mengajak mertuanya, anaknya, saudaranya, untuk ikut merasakan experience. Ya, bagaimana kecepatan layanan, ya, itu menjadi hal yang wajib di era informasi saat ini, di era digitalisasi saat ini, gitu ya. Saya kemarin diskusi dengan salah satu teman gitu ya di salah satu peserta webinar juga gitu ya. Tapi kita diskusi internal gitu. Bisnisnya handuk, ya, handuk yang ada apa namanya handuk sebagai hampers gitu ya, sebagai seserahan gitu ya. Bisnisnya itu dicetak khusus lah gitu ya. Bagaimana beliau kelimpungan ketika omsetnya makin gede. Beliau kelimpungan kenapa? Karena orderannya juga ini harus dibuat custom, ya. Layanannya nggak bisa cepet, ya. Layanannya harus nunggu, gitu ya. Akhirnya apa? Di-ban sama Shopee, di-ban sama TikTok. Kenapa? Karena nggak dibangun sistemnya. Padahal kalau dibangun sistemnya, itu makin banyak omset, makin cepat kerjanya, makin puas konsumennya, semakin besar manfaat yang kita bisa berikan, semakin besar omsetnya, semakin Masya Allah lagi hasilnya. Ya, sehingga apa? Bisnis itu efektif dan efisien, Bapak Ibu semuanya. Ya, nah, Bapak Ibu semuanya, bukan cuma sekedar efektif dan efisien, tapi kita juga memanage rantai pasokan atau inventory, ya, inventory management. Jadi mulai dari bahan bakunya sampai kita mencetak atau kita membordir atau kita masak atau kita apapun itu gitu ya, itu terukur dalam agenda operasional kita. Banyak banget saya melihat ketika pengusaha brandingnya udah keren ya. Ini pakai konsultan branding, tapi di operasionalnya kobong. Akhirnya konsumennya marah-marah. Konsumen nggak merasakan dijanjikan tadi. Ya konsumennya kabur. Ya. Nah, maka penting Bapak Ibu untuk menjaga bisnis Anda itu Anda memberikan sesuai dengan yang Anda janjikan. Ya. Jadi jangan melihat janji-janji, wah ini tentang branding, wah bagaimana branding bisnis itu bisa bagus, bisa keren. Kalau operasionalnya kobong, kalau operasionalnya itu Anda nggak bisa mendeliver apa yang Anda janjikan, konsumen lari. Nah, bagaimana Anda bisa menyajikan yang Anda janjikan tadi, maka Anda butuh disupport oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang profesional. Anda butuh HRD yang merekrut orang-orang profesional tadi, sehingga orang-orang profesional inilah yang mendeliver produk Anda. Ya, sehingga orang-orang profesional inilah yang membangun sistem, yang menstandarisasi produk Anda. Ya,
Orang-orang tadi bukan cuma Anda rekrut, tapi Anda develop. Ya. Anda ukur kinerja mereka. Ya. Anda bangun jenjang karir sehingga mereka betah, sehingga mereka nyaman, sehingga mereka melihat bahwa yes, disinilah masa depan saya. Disinilah tempat saya maksimal, memaksimalkan energi saya. Di perusahaan inilah, yaitu di perusahaan Anda. Ya, ketika apa? Jenjang karirnya jelas. Ya, divisi HRD itu memang utuh kerjanya gitu. Yang saya bilang ini bukan berarti divisi HRD Anda harus gemuk, enggak. Ya. Saat ini udah banyak banget tools yang sangat efektif, efisien sehingga HRD itu enggak perlu gemuk tapi efektif dan efisien. Ya. Cukup hanya manajer dan beberapa stafnya atau supervisornya udah cukup menaungi ratusan karyawan. Ya, saya punya klien yang omsetnya puluhan miliar, HRD-nya nggak gemuk. Ya, HRD-nya efektif, efisien. Kenapa? Karena udah ada AI, karena udah ada teknologi, karena pengukuran kinerjanya sudah berbasis teknologi, gitu ya. Dan pengukuran kinerja poin dari jenjang karirnya sudah otomasi. Ya, nah dan juga ada exit management, sehingga ketika karyawan itu keluar, dia tidak membawa rahasia bisnis kita. Ketika karyawan itu keluar, sudah ada kaderisasinya. Nah, begitu juga dengan keuangan. Ya, ada proses accounting yang transparan, ada laporan keuangan, ada forecasting, ada sistem audit dan pendanaan. Ya, ketika bisnis kita besar, kita butuh pendanaan, kita butuh suntikan dana dari investor, dan investor itu dengan senang hati bahkan berlomba-lomba mengucurkan dananya. Kenapa? Karena bisnis kita sistemnya rapi, value-nya kuat, dan punya nilai Islam, punya nilai-nilai yang dijunjung tinggi yang kita yakini. Ya, Bapak Ibu semuanya banyak yang mengatakan sama saya, Coach, ya saya kok susah banget ya scale up bisnis. Saya mau cari modal di mana? Ini ciri-ciri orang yang nggak tahu bagaimana membangun model bisnisnya dan manajemennya. Kenapa? Karena ketika orang tuh berhasil membangun sistem bisnisnya, model bisnisnya teruji, orang-orangnya kompeten, itu investor yang akan ngejar-ngejar dia, Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana bentuk realnya coach gitu ya? Dalam sebuah sistem manajemen kita ada namanya regulasi. Ya, tadi kita sudah bahas ya, ada struktur organisasi, ada peraturan perusahaan, ada job description, ada alur kerja, ada SOP dan ada jenjang karir. Ya. Maka regulasi ini harus dikerjakan oleh seorang PIC atau person in charge. Banyak orang yang nggak tahu ini ya, person in charge. Ya, orang yang terlibat untuk mengerjakan regulasi ini. Ya, regulasi ini dikerjakan oleh orang yang SIP, ya, skill, integritas dan produktivitas. Ya, orangnya produktif. Ya, nah kemudian bagaimana orang-orang tadi dibantu oleh tools? Ya, toolsnya adalah leadership. Ya, bagaimana dia bisa memimpin timnya? Bagaimana dia bisa menggerakkan pasukan-pasukannya sesuai dengan visi misi perusahaan. Ya, pengukuran kinerja berbasis KPI ini adalah tools. Software itu adalah tools, hardware itu adalah tools. Ya, dan Bapak Ibu semuanya. Ya, ini adalah contoh bagaimana kita membangun struktur organisasi. Kita lihat di sana ya, ada direktur, mungkin Anda di sini gitu ya. Anda punya manajer, ya ada manajer HRD dan manajer marketing. Mungkin keuangan masih Anda yang handle, mungkin operasional masih Anda yang handle, tapi HRD dan marketing ini sudah punya manajernya gitu ya. Dan masing-masing manajer punya supervisornya. Dan dari masing-masing supervisor mereka punya staff-staffnya. Apa tujuan dari dibangunnya struktur organisasi ini? Yang pertama adalah alur koordinasi. Jadi Anda tidak potong kompas ketika komunikasi. Ini salah besar ketika direktur menegur staff. Karena itu potong kompas banyak banget yang dilangkahi. Ya, ini yang kemudian membuat orang-orang di level tengah, baik itu manajer dan HRD, itu tidak dihargai oleh staf Anda. Di sini banyak sekali saya melihat bagaimana staf itu menjilat kepada atasannya, menjilat kepada CEO-nya, karena CEO-nya yang terlalu berkuasa. Padahal kekuasaan itu harus Anda bagi, wewenang itu harus Anda bagi kepada orang-orang yang sudah Anda tunjuk tadi. Ya.
Kemudian di sini Anda jalur instruksi. Ya, ketika Anda membuat goals, seperti yang saya katakan tadi, goals Anda 3M, 5M gitu ya. Maka di level manager ya bagaimana mereka men-breakdown dari goals Anda dan menginstruksikan ke bawah supaya staff Anda itu bisa fight mengejar omset tadi gitu ya. Kemudian alur komunikasi dan alur diskusi ya. Ini harus dipahami bersama. Kalau diskusi, kita semuanya bisa diskusi ya. Dari level direktur sampai level bawahan itu bisa diskusi. Tapi untuk komunikasi, nah ini harus ada jelas alurnya ya. Nah, maka ini masalah yang sering terjadi adalah owner atau direktur itu memegang kendali untuk semua hal sehingga overlapping ya. Bahkan disebut dengan micro management ya. Dia terlalu ngurusin perintilan ya. Semakin besar bisnis owner semakin dia kewalahan gitu. Akhirnya apa? Leader dianggap tidak kompeten dan bawahan juga mandek. Udah gitu bawahan bingung ketika manajer dan direkturnya nggak sevisi. Apalagi direkturnya dua, suami dan istri. Istrinya kemana, suaminya kemana. Ya, akhirnya bawahannya bingung. Ini harus gimana? Kata ibu begini, kata bapak begini. Ya, nggak sevisi. Ya, istrinya pengen alon-alon asal kelakon, bisnis itu lambat-lambat aja, kita nikmati prosesnya. Suaminya pengen, kita harus gas nih, kita harus rekrut orang profesional, kita harus punya pencapaian tertentu. Ya, ini nggak nyambung. Ya, nah bawahan menjadi bingung ketika ada lebih dari satu orang yang memberikan instruksi, Bapak Ibu ya. Nah, baik, inilah pembahasan kita malam hari ini yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Ya, kita bisa belajar bagaimana membangun sistem yang settle, bisa membangun sistem yang berkah dan berkelanjutan. Inilah frameworknya yang bisa saya bahas malam hari ini. Semoga berkah dan bisa diaplikasikan. Ya, sekian dari saya. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. My Coach, the great online business coaching.